Pak MYM, apakah Bapak percaya dengan doa pelepasan yang sering dipakai di gereja-gereja karismatik? Saya tidak percaya. Ya, bukan doa pelepasannya, tapi doa pelepasan yang sering dipakai di gereja-gereja karismatik. Saya tidak percaya. Tapi kalau doa pelepasan itu dimaksudkan begini, ya, saya minum dulu ya. Ketika kita menginjili orang, dan orang itu mau menerima Kristus, ya, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita ajak dia berdoa bersama-sama. Di saat itu kita boleh mengatakan, ya, setelah kita membimbing dia dalam doa untuk menerima Kristus, kita boleh berdoa, ya, kita melanjutkan doa dengan begini. Bapa di surga, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, penguasa mutlak atas segala sesuatu. Lepaskanlah saudara kami dari pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh setan, dan dari segala kuasa dosa, karena mulai hari ini dia adalah anak-Mu yang terkasih, yang sudah menerima dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Nah, doa pelepasan yang demikian ini benar, saudara. Ya, karena ini orang baru percaya. Ya. Tapi kalau model karismatik, ya, yang umumnya dilakukan, dianggap orang ini ada setannya. Kalau orang itu ada setannya, maka yang dia butuhkan bukan doa pelepasan. Ya, yang dia butuhkan bukan doa pelepasan. Yang dia paling butuhkan adalah anugerah Allah, supaya dia percaya Kristus. Maka kepada orang-orang yang semacam itu, yang kita anggap dia mempunyai roh jahat di dalam dirinya, mungkin dia mantan dukun atau dia dukun atau apa. Ya, karena orang yang mempunyai roh jahat di dalam dirinya ini, saudara, harus dia itu tidak sadar. Ya, ada orang yang dirasuki roh jahat lalu dia tidak sadar, kan? Ya, lalu kemudian mungkin gemetar-gemetar tidak sadar, ya. Ya, tapi ada orang yang secara sadar dia ada roh jahatnya, dia sadar seperti dukun. Ya, dia sadar. Bahkan dia sadar bahwa dirinya ada roh jahatnya. Maka orang yang ini bukan doa pelepasan yang dia butuh. Ya, yang dia butuhkan adalah Injil Yesus Kristus. Maka kita harus berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hatinya, mempersiapkan benih hidup baru. Ketika nanti mendengar Injil, maka dia timbul iman terhadap Injil yang kita beritakan. Ya, saya berkali-kali mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ya, jadi beritakan Injil. Begitu kita memberitakan Injil dan Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Lalu jikalau Allah beranugerah dia menjadi percaya. Otomatis ketika dia sudah menjadi orang percaya, perhatikan ini baik-baik, ini penting sekali. Otomatis ketika dia sudah menjadi orang percaya, Roh Kudus berhuni di dalam dirinya. Ketika Roh Kudus sudah berhuni di dalam dirinya, otomatis setan keluar. Dengar ini baik-baik. Banyak orang Kristen kacau sekali pemahamannya. Ketika orang itu sudah percaya karena pemberitaan Injil, Kristus sudah berdiam dalam dirinya. Kalau Kristus sudah berdiam dalam dirinya, otomatis setan keluar. Ya, tidak perlu lagi doa pelepasan. Nah, ini banyak orang Kristen, maaf, dalam tanda kutip bodoh setengah mati. Tidak memahami firman Tuhan. Dikira kalau Yesus sudah ada dalam diri seseorang, setan masih bisa ada juga. Jadi orang itu dihuni oleh Yesus dan setan. Ngawur sekali. Bagaimana bisa Yesus diduakan? Ya. Jadi pemberitaan Injil. Bukan doa pelepasan. Tapi, kalau seorang pendeta dipanggil, Pak, ada orang kerasukan. Doa pelepasan dulu. Bagi saya itu bukan doa pelepasan. Tetap pemberitaan Injil. Ya. Orang yang kerasukan ini, saudara, didoakan dulu. Diusir setannya. Ya. Karena pengertian doa pelepasan ini terlalu kompleks dalam karismatik, saudara. Nanti ada orang keluar beling dari mulutnya, ada yang keluar ular dan lain sebagainya. Ini semua omong kosong menurut saya. Itu pekerjaan setan. Ya. Ya, saya tidak percaya hal-hal semacam itu. Karena seseorang yang dihuni setan itu, dia sifatnya spirit, roh. Nah, kalau dia roh, bagaimana ada beling di dalam tubuhnya? Bagaimana ada kalajengking di dalam tubuhnya? Nah, ini tipuan setan, saudara.
Kalau dia ada roh jahat, maka nanti ketika didoakan, yang keluar itu roh jahat. Bukan beling, bukan muntah-muntah lalu ada beling, ada kalajengking, ada ular. Ya, dan banyak orang Kristen tertipu, saudara. Nah, ini hari ini saya banyak bicara tentang setan ya, tapi ini kan ada pertanyaan, saudara ya, dan saya sedang mengajar. Saya tentu tidak mau meniru Tony Dautoni itu ya, yang hanya bicara setan. Ya. Jadi, saudara, orang kerasukan itu kita harus doa dan usir setannya. Dan setan itu pergi atau tidak bergantung kepada kedaulatan Tuhan Allah, bukan kuasa pendeta yang mengusir setan. Kalau Tuhan mau menyelamatkan orang itu, Tuhan berkenan mengeluarkan setan. Ketika kita thanking, kita usir setannya, kita doakan, setan keluar. Setelah setan keluar, kita beritakan Injil. Kalau Tuhan beranugerah, orang ini terima Yesus, setan tidak masuk kembali lagi dalam kehidupannya, dalam dirinya. Jadi tidak perlu doa pelepasan. Tidak perlu doa pelepasan. Jelas ya? Ketika engkau sudah usir setannya, kalau Tuhan berkenan, setan keluar, kita beritakan Injil. Dan kalau Tuhan mau beranugerah, dia menjadi percaya. Ketika dia percaya, Tuhan Yesus berdiam dalam dirinya, Roh Kudus berdiam dalam dirinya. Sejak saat itu setan tidak mungkin masuk atau merasuk orang itu lagi. Ya.